Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap stay at home dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini sehingga kita kembali bisa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati pada saat ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini hikmah di balik musibah. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Nur Hajid dan Ustazah Lulung Mumtaz. Dan terima kasih ke qoriah kita tadi ada Mimi Jamilah. Assalamualaikum Neng, sehat Neng? Alhamdulillah ya, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat jamaah di rumah yang ingin bertanya boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati iNews. Nanti insya Allah akan ada rekan Ali Said Bajuri yang akan memandu untuk tanya jawab. Baik. Masya Allah, hikmah di balik musibah, dan alhamdulillah saat ini di samping Ali sudah ada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bib. Baik, ini kalau ngomongin hikmah, sebenarnya mungkin kita saat ini mungkin belum bisa ambil hikmah karena masih dalam keadaan musibah mungkin ya. Musibah, betul. Musibah ini masih terasa. Tapi banyak yang bilang, yuk cepat-cepat ambil hikmah sehingga musibahnya bisa berhenti. Baik, silakan ya Habibie. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ustadz Ali Zainal, kemudian juga para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita. Kita berdoa ya mudah-mudahan kru ya Cahaya Hati iNews disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala keburukan baik itu zahiran wa batinan, dan kita semua pemirsa insyaallah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan baik yang lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Berkaitan dengan kondisi saat ini, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekarang ini ada yang bilang sedang diberikan cobaan, ada yang dibilang sedang diberikan ujian, ada yang bilang juga ini azab Allah, macam-macam. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi ini semua? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat, pertama kita perlu tahu apa sih sebetulnya makna cobaan itu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, kata cobaan itu dalam bentuk di dalam Quran dikatakan salah satu bentuknya dikatakan fitnah atau jamaknya adalah fatan. Ya, demikian Mas Ali. Jadi fatan atau fitnah, ya fitan, ya itu maknanya adalah al-ibtila atau al-ikhtiyar atau al-imtihan. Ya, satu kata itu bermakna sama, gitu ya, yaitu cobaan, teguran, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu Mas Ali adalah targetnya siapa, ya. Kalau dia kena sama orang-orang yang benar-benar dia itu zolim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya azab, ya. Kalau dia kenanya kepada orang yang Muslim yang soleh tapi suka bermaksiat, namanya adalah teguran. Ya. Kalau kepada orang yang dekat sama Allah, orang yang banyak ibadah, yang jauh dari maksiat, itu namanya adalah cobaan atau ujian. Nah, jadi mungkin kita bertanya, kenapa ya kok Indonesia akhir-akhir ini bahkan seluruh dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah berupa coronavirus, ya. Saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya ujian itu adalah baik sebetulnya Mas Ali, ya. Jadi kenapa baik? Ya, di dalam bahasa Arab dikatakan fatanu adzahab, ya. Emas itu baru bisa jadi emas kalau dia sudah diberikan fitnah atau ujian. Apa fitnahnya supaya dia jadi emas? Dia harus dipanaskan, dibakar, dibersihkan sampai seluruh kotoran dari emas itu keluar, mencair, meleleh. Tinggal emas aslinya. Ya. Kalau kita misalnya ingin membersihkan pakaian, Mas Ali sering membersihkan pakaian, ya. Pakaian itu kalau dibersihkan apa yang dilakukan? Ya, hadirin wal hadirat, yaitu kita cuci, ya. Kalau pakai mesin ya dicuci pakai mesin, kalau pakai tangan dicuci pakai tangan. Setelah itu apa? Diperes. Ya. Setelah diperes apa dipakai? Enggak, dijemur di tengah panas. Ya. Setelah dijemur apa langsung bisa dipakai? Tidak, disetrika dulu. Sampai setelah dia disetrika, dia rapih, dia bersih, dia wangi, baru kita pakai. Nah, itulah makna dari cobaan. Ya. Jadi jangan pernah kita kemudian merasa, ya Allah, ini kenapa ya sampai seperti ini, saya jadi takut. Semuanya ada kebaikannya. Tadi Mas Ali katakan ini ada hikmahnya, betul. Ya, cobaan itu ada hikmahnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, hadirat yang dimuliakan Allah. Allah katakan di dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, di dalam surat Al-Balad. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menciptakan al-insan. Al-insan itu artinya seluruh manusia, gitu ya. Dalam keadaan apa? Fi kabad, dalam kesulitan. Jadi jangankan kita muslim, mukmin, orang bertakwa, sekedar jadi manusia, itu kata Allah fi kabad. Ya, berada dalam kesulitan, ada sakit, ada miskin, ada nggak mampu, ada macam-macam, ya, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya segala macam, ada yang nggak punya anak, ada yang nggak punya pasangan, macam-macam Allah kasih al-insan, sekedar jadi manusia. Ya. Kemudian kalau kita, Habib saya sudah beriman. Amanna, kita beriman. Kata Allah alif lam mim ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, kata Allah alif lam mim ahasiban nas. Pertanyaan dari Allah. Apa manusia itu mengira, ya, bahwa mereka itu akan dibiarkan
Wahum la yuftanun, padahal belum dikasih cobaan atau ujian. Gitu ya. Artinya apa? Kita cuma mengatakan saya beriman, itu datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh aku sudah benar-benar menguji umat sebelum kalian sampai kami mengetahui siapa yang benar imannya, siapa yang tidak. Itu sekedar beriman. Apa kalau orang ulama, apa kalau dia misalnya seorang rasul atau orang-orang yang soleh dekat sama para rasul, dekat sama Allah, gak dikasih ujian, lebih berat lagi ujiannya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 214, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kalian itu mengira akan dibiarkan, ya, tanpa datang ujian? Padahal masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dikasih cobaan, dikasih juga penyakit, kemelaratan segala macam, bahkan digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Dari ini semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita tenangkan hati kita. Kenapa? Yang namanya ujian adalah kemestian dalam hidup seorang yang beriman. Ya, tadi saya katakan sekedar jadi manusia udah dikasih kesulitan, apalagi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya adalah mungkin yang penting. Ketika datang seperti ini, ujiankah namanya, tegurankah namanya, azabkah namanya, tergantung tadi arahnya kemana. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Mungkin begitu Mas Ali ya. Yang harus kita lakukan hadirin wal hadirat bukan panik. Sekali lagi, jangan sampai kita panik, jangan sampai stres. Kenapa jangan panik dan jangan stres? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya musibah itu, cobaan itu, penyakit itu datang sudah ada alamatnya. Ya. Wah Bib, kalau sudah ada alamatnya kita santai saja. Jangan santai. Kenapa? Karena kita diperintah sama Allah untuk ikhtiar. Dengan cara kita diam di rumah, dengan cara kita pakai hand sanitizer, dengan cara kita berwudu, dengan cara kita jangan menyentuh wajah, dengan cara kita pakai masker dan seterusnya, terutama adalah diam di rumah. Itu ikhtiarnya. Kalau kita sudah ikhtiar, kita tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu tidak akan mengenai kita. Ya. Tapi yang salah apa? Yang salah adalah kalau kemudian kita hanya tawakal aja. Ya. Tawakal itu artinya ya Allah, saya bertawakal kepada Allah. Insya Allah kalau saya lewat di jalan, saya nggak akan kena coronavirus, gitu kan. Ngapain kita takut sama COVID? Takut sama Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, itulah yang salah. Ya. Kenapa? Sama aja dengan harimau lagi lepas di jalan, begitu kan? Banyak harimau di jalan, wah tawakal aja sama Allah. Lewat di jalan dimakan sama harimau itu. Ya jangan begitu, kita ikhtiar dulu baru tawakal kepada Allah. Nah hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan nikmat dengan ujian ini. Caranya supaya kita menghadapi ini dengan tenang bagaimana? Perbanyak tilawah Al-Quran. Yang biasanya jarang nyentuh Quran, buka kalam Allah itu cahaya dari langit. Menyinari kita, membentengi kita. Syifaun kata Allah. Di dalamnya ada obat bagi segala macam penyakit. Ya. Yang biasa baca sedikit tambah bacaannya. 1 halaman jadi 2 halaman. Yang 5 halaman jadi 10 halaman. 1 juz jadi 2 juz dan seterusnya. Yang kedua perbanyak istighfar. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan pernah mengazab mereka sepanjang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka sepanjang mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sudah tidak ada sekarang. Sudah meninggal, sudah dipanggil sama Allah. Lalu senjata kita menghadapi semua ini apa? Al-istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita dijauhkan dari itu. Lalu yang ketiga apa? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih dikatakan ada satu orang sahabat, ya Rasulullah berapa banyak saya harus bersalawat dalam doa saya? 1/4 dari doa saya, kata Rasulullah bagus. Kalau mau ditambah lebih bagus.
Kata sahabat ini, ya Rasulullah setengah dari doa saya. Ya. Kata Rasulullah SAW, bagus setengahnya. Kalau ditambah lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu saya akan jadikan seluruh doa saya adalah solawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seperti itu maka kamu akan dijauhkan dari semua bala dan kamu akan dicukupkan permintaan kamu. Itu kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Daripada stres nggak jelas gitu ya. Udah di rumah, sudah pakai hand sanitizer, pakai masker juga gitu kan. Nggak mau ketemu orang gitu. Terus keringat dingin, kalau kayak gitu mati duluan nanti kita ya. Jaga kita dari begitu ya. Jadi tadi baca Quran, istighfar perbanyak, salawat. Lalu apalagi tambah sholat rawatib kita. Selama ini kita jauh dari Allah, maka dikasih sama Allah teguran. Yang biasa ke masjid terhalang dari masjid, yang mau umroh terhalang dari Baitul Haram, ya, terhalang dari Masjid Nabawi. Nah caranya adalah kita perbanyak sholat kita, ya, tambah rawatib kita, tambah sholat. Oh nggak pernah sholat duha. Yang biasa 2 rakaat sholat duha jadi 4 rakaat. Sholat tahajud nggak pernah jadi sholat tahajud. Yang tahajudnya 2 rakaat jadi 4 dan seterusnya. Dengan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita selalu ingat sama Allah, hati kita jadi tenang tentram. Ya. Nah kemudian masih mampu apa? Tambah puasa. Sekarang ini bulan Sya'ban. Ya, kita perbanyak puasa, ya puasa Sya'ban. Tapi kalau kita sehat tentunya, kalau kita nggak sehat jangan puasa ya. Masih ada ini kemampuan, ya saya ngapain lagi nih? Sodakoh perbanyak. Sodakoh itu daf'il bala, ya menolak bala. Saya nggak punya uang, ya 1.000, 2.000 simpan, kumpulin, nanti kasih kepada orang yang nggak punya. Sekarang ini kesempatan kalau mau sodakoh luar biasa. Ada tukang ojek online yang nggak bisa sekedar makan hari itu nggak punya dia, ya. Apa kita nggak kasihan? Kita pada saat kita memberi orang sedang sangat butuh, pahalanya berkali-kali lipat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, infak fisabilillah itu 700 kali lipat pahalanya. Gak kepalang tanggung. Apa yang disebut fisabilillah dalam keadaan orang kena musibah begini? Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala sesuatu yang kita lakukan tadi, ya, dengan kita memperbanyak mendekat kepada Allah, maka Allah yang memiliki makhluknya yang bernama COVID ini akan insya Allah menghilangkan makhluk ini dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita, sehatkan kita, dan mudah-mudahan Allah angkat makhluknya ini sebelum Ramadan tiba kepada kita, sehingga kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan sudah lepas dari ini semua, tenang, tentram, dan makin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin sayang kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, sehingga kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hikmah dari adanya penyakit ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya udah kita dapat ya. Tinggal kita amalin sholawat, zikir, sedekah ya. Tinggal kita jalanin ya. Mudah-mudahan barakah ilmunya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Kiai Haji Muhammad Nur Hayit, dengan subtema kita berdoa dan berikhtiar. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya.
Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan khususon mudah-mudahan ilmu-ilmu ini bisa menenangkan hati kita dan menjauhkan diri kita dari waswasis syaitan ya. Karena kalau misalnya udah penuh dengan was-was akan muncul berbagai macam penyakit yang lainnya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa Ainus yang dirahmati Allah. Insya Allah kita semua diberkahi dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah dan bala. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Kiai, memang saat ini kan kita stay at home. Ya. Itu artinya ikhtiarnya kita. Ya. Ya mau nggak mau kita harus di rumah, dan di rumah ini mau nggak mau kita harus berdoa. Betul. Jadi ikhtiarnya di rumah dan di rumah kita harus berdoa. Ya. Nah memang wallahu alam bisawab, memang kadang-kadang tangannya agak jahil gitu kan ya. Betul sekali, betul. Pengen orang nge-share, kita pengen ikut nge-share Ya, gitu kan ya. Pengen diperhatiin juga sama orang dengan share-sharean yang kita share. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu akhlaknya. Yang kita share bikin kita orang was-was, Ya. orang jadi takut. Kayak ada satu cuplikan dari salah satu artis kita nih Ki, mohon izin. Ya. Ini aneh terhindar dari satu penyakit, asam lambung aneh jadi naik deh gara-gara ketakutan hidup. Karena stres dan karena terlalu banyak difikirkan. Iya. Panik gitu ya. Iya. Baik, silakan Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil mursalina habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita semua merasakan betapa satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui virus, sesuatu yang tidak nampak tetapi menggoncang sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya warga kita, masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan efek yang sangat menakutkan dari virus yang bernama COVID-19. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi semua ujian, semua musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain, kita sebagai orang yang beriman harus kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir dengan apapun yang diujikan oleh Allah, apapun yang ditimpakan oleh Allah. Karena kalau kembali pada hadisnya Rasulullah SAW, ajib kata Rasulullah, sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Kullu amril muslim, kullu amril mu'min khairun. Setiap perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu baik. Ditimpa musibah berarti baik. Diberi nikmat berarti baik. Itulah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menyikapi agar sesuatu yang ditimpakan oleh Allah menjadi baik? Tidak lain adalah ketika kita mendapatkan nikmat kita harus bersyukur kepada Allah. Maka ini akan menjadi baik, menjadi pahala dan menjadi ketenangan hati dan jiwa. Demikian halnya saat kita diuji oleh Allah, ditimpakan musibah, kita bersabar atas ujian dan musibah itu karena kesabaran itu yang satu akan mendatangkan turunnya rahmat Allah, yang kedua menjadikan hati kita tenang. Ibnu Sina, salah seorang ahli kedokteran di eranya yang menginspirasi dokter-dokter modern saat ini, mengatakan bahwa kecemasan, kepanikan adalah setengah dari penyakit itu sendiri. Jadi kalau kita sudah panik menghadapi apapun, jangankan virus COVID-19, corona atau virus apapun, ya, kita masuk dalam ruang yang gelap, tidak ada cahaya lalu kita panik, itu pun sudah menjadi satu problem tersendiri dari bagaimana kita mencari solusi. Maka cara yang kedua bagaimana setelah kita menghindari panik? Cara yang kedua adalah kita senantiasa bersabar. Sabar dulu menghadapi ini, setelah bersabar
kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi situasi yang serba sulit dan tidak bisa dipungkiri bahwa ini memang sulit untuk kita rasakan, kita harus kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Falyatawakkalil mu'minun. Pasrah dulu. Memahamkan pada diri bahwa ini semua adalah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini akan terjadi kecuali karena Allah sudah menetapkan di Lauh Mahfuz, menetapkan di azali, menetapkan dalam catatan takdir Allah bahwa akan terjadi yang namanya penyebaran pandemi virus corona pada tahun 2020 yang diawali dari Wuhan lalu menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau kita sudah ngerti itu, sudah paham dengan dasar keimanan kita, baru kita menjalankan apa perintah Allah kalau menghadapi musibah. Apa perintah Allah kalau kita diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Ternyata ujian demi ujian akan terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba. Maka jangan pernah berpikir selama engkau masih hidup, selama kita masih hidup, tidak akan ada ujian bagi kita. Itu adalah nonsens, tidak mungkin. Selama kita masih hidup, kita harus siap menghadapi ujian, siap menghadapi musibah, siap menghadapi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena setiap hari Allah menurunkan ribuan, bahkan ratusan ribu ujian dan musibah kepada hambanya. Nah, ini ada dalam satu riwayat. Tetapi Allah juga sudah menginformasikan kepada kita, jangan khawatir. Ujian dan musibah itu akan berkejaran dengan doa. Jadi cara terbaik menghadapi ujian adalah perbanyak doa. Kalau kita sudah memperbanyak doa, maka kita akan diukur apakah doa kita lebih cepat larinya daripada ujian atau musibah yang diturunkan oleh Allah. Ketika doa kita lebih cepat larinya, lebih banyak kita melantunkan doa, lebih banyak kita beristighfar kepada Allah, maka otomatis insya Allah ujian musibah itu akan kalah dengan doa yang artinya kita akan selamat dari berbagai macam ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, justru berhura-hura, apalagi bermaksiat kepada Allah saat ditimpakan ujian dan musibah yang tujuannya tidak lain walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, itu tidak lain dalam surat Al-Mulk, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita ini bisa lebih menjadi ingat, bisa lebih menjadi sadar, bisa lebih menjadi orang yang tahu diri bahwa kita adalah seorang hamba yang hina, yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menghadapi ujian dan musibah seperti yang kita alami saat ini, doa adalah obat yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita misalnya diserukan oleh pemerintah, kita sebaiknya melakukan self-isolation, melakukan istirahat di rumah, tidak kemana-mana kecuali perlu, doruri. Tidak mungkin kita tinggal di rumah kecuali kita dalam keadaan mengambil makanan yang harus kita makan misalnya. Silakan, tetapi seperlunya. Jangan kemudian keputusan pemerintah yang mungkin bahasa kerennya itu lockdown gitu ya, atau small lockdown atau apapun namanya, justru dijadikan oleh kita sebagai ajang untuk tidak mengingatkan diri kita akan kehambaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena lockdown atau self isolation atau social distancing atau apapun namanya, itu adalah cara dari pemerintah untuk membatasi agar virus ini tidak menyebar. Apa dasarnya? Di zaman Rasulullah SAW ada hadis yang sahih, riwayatnya yang sahih. Ketika terjadi satu musibah, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk tetap tinggal di daerah itu, tidak keluar ke daerah lain agar tidak membawa virus menyebar ke daerah lain. Demikian halnya orang-orang dari daerah lain jangan masuk ke daerah pandemi agar orang itu tidak tertular lalu kembali ke daerahnya membawa virus.
ini adalah praktek lockdown di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau hari ini ada yang menolak lockdown, ada yang menolak ngapain kita di rumah, mending kita tetap di luar, apapun namanya alasannya, berarti dia tidak sedang mengkaji Islam dengan baik. Atau minimal tidak membaca hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sahabat ceritanya banyak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an juga demikian. Ketika mau ke Palestina, dia harus melewati ke negeri Syam. Negeri Syam itu dulu termasuk Palestina, Syria, ya, Jordan itu negeri Syam namanya. Riwayatnya mengatakan Sayyidina Umar mau mengunjungi kawasan Baitul Maqdis. Di tengah jalan dicegat oleh salah satu informan termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Syam saat itu. Bahwa di Syam sedang terjadi pandemi penyakit yang mematikan. Mungkin kalau sekarang mungkin semacam corona. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar, ini bukan kelas kita, bukan kelas saya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat terkasih Rasulullah, diriwayatkan dalam satu hadis, kalau mengukur kebaikan Sayyidina Umar, maka separuh penduduk dunia ini dibanding kebaikan Sayyidina Umar masih kalah dengan kebaikannya Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Orang sehebat ini ketika diinformasikan ada pandemi, beliau tidak melanjutkan perjalanan kembali ke Madinah. Apa katanya? Ada seorang sahabat bertanya, ya Umar, kenapa engkau kembali? Bukankah ini sudah takdir dari Allah? Jawab Sayyidina Umar, saya kembali dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Artinya apa? Menjaga diri kita dari pandemi adalah bagian dari ibadah. Bagian dari sesuatu yang berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa yang tinggal di rumah mematuhi himbauan pemerintah lalu kemudian masih berupaya menjaga diri tapi tetap terkena penyakit corona, maka insya Allah matinya mati syahid. Tidak usah khawatir, yang penting tidak sombong. Yang penting tidak mentang-mentang, wah saya akan sehat, saya tetap tak sholat jamaah. Ya tidak peduli dengan himbauan pemerintah, tidak peduli dengan himbauan ulama. Akhirnya terkena corona, lalu kemudian mati. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang tinggal di rumah, sholat di rumah, beribadah di rumah juga bernilai sangat mulia di hadapan Allah. Karena hadisnya sahih, orang yang meninggal dalam keadaan terkena wabah. Dulu namanya ta'un, itu juga dianggap sebagai syahidul akhirah. Jadi tidak usah khawatir. Teman-teman yang masih bekerja, kalau memang itu tidak bisa ditinggalkan karena harus menghidupi keluarga, tetap berhati-hati, lalu kemudian terkena, wallahu a'lam. Semoga itu menjadi wasilah syahid. Yang di rumah, karena memang sudah himbauan pemerintah, kantor libur, kerja dari rumah, ya, work from home, lalu kemudian tetap terkena, insya Allah matinya mati syahid. Itu bukan saya ngomong. Itu adalah informasi dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak hadis-hadis yang lain, tetapi karena waktunya tidak nutut untuk saya sampaikan, saya hanya ingin menegaskan yang penting-penting. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Apakah tidur-tiduran? Hari ini lagi viral di Instagram, di mana-mana. Viralnya apa? Leyeh-leyeh namanya, slow, tidur-tidur. Bukan menghadapi hal-hal semacam ini. Penyakit, musibah, bukan kita justru leyeh-leyeh. Tapi bagaimana kita semakin takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman artinya menegaskan kembali kehambaan kita dengan mengikrarkan, memasukkan, menginternalisasikan dalam diri kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak hanya di lisan seperti yang selama ini kita baca, tetapi bagaimana kita menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang hanya satu, tidak boleh ada sekutu. Dia yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Kalau hati kita sudah mantap, ya sudahlah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Insya Allah keimanan kita ini yang akan menjadi separuh, bahkan 80% dari kekuatan diri kita untuk melawan apapun yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran. Quran sudah diturunkan oleh Allah menjadi syifa, menjadi obat. Apa caranya? Baca Quran, renungi Quran, jangan leyeh-leyeh. Apalagi main-mainan aplikasi yang ada di Instagram, yang ada di story, yang ada di berbagai aplikasi sosial media. Itu justru akan membuat kita semakin stres. Lihat berita di WA, di televisi, makin stres. Tapi ngajilah, baca Quran, baca kitab, baca buku. Insya Allah itu akan menghilangkan stres. Kenapa? Karena orang yang ngaji itu
bernilai zikir di hadapan Allah. Orang yang berzikir akan disamperi malaikat. Kalau disamperi malaikat berarti dia berada dalam raudhah min riyadil jannan. Dia akan berada dalam taman-taman surga di atas muka bumi ini. Orang yang baca solawat, Rasulullah hadir. Kalau Rasulullah hadir, berarti dia bersama Rasulullah. Orang bersama Rasulullah pasti berada dalam taman-taman surganya Allah di atas muka bumi ini. Sebelum kita bersama Allah, bersama Rasulullah di surganya kelak di akhirat. Amin Allahumma. Nah, solusi yang terakhir, perbanyak membaca doa. Apa doa-doa yang dibaca? Banyak sekali. Ya, kalau saya di pesantren sama santri baca li khamsatun utfi biha harwal waba al hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Saya juga baca solawat tibil kulub, solawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doa-doa yang lain baca, insya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah kita akan berada dalam kebaikan. Amin. Kalau hidup yang baik. Kalau mati pun insya Allah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat jangan lupa berdoa. Dan pesan Ali juga, kalau berdoa jangan buat pribadi, doakan Indonesia dan seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja doa dari teman-teman di rumah ya. Dan nanti kita akan langsung bertemu dengan ustazah kita, Ustazah Lulu Mumtazah, dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kurang semangat amma
Nah begitu, jadi kita harus semangat dalam taklim kita pada hari ini. Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan, disolehin anak-anak kita, disakinahin keluarga kita, diberkahi rezeki kita, dimudahin urusan kita. Amin ya robbal alamin. Buat yang pada jomblo-jomblo ya, semoga mendapatkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Yang udah menikah belum punya turunan, kita doain juga semoga mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah dan juga Bang Ali dan juga kakak Mimi, Jamila dan semuanya. Iya, jomblo. Yang jomblo yang mana? Kanan atau kiri nih? Ya pemirsa, tadi kalau kita dengarkan ayat yang dibacakan oleh Qoriah kita yang CCM cantik-cantik manja, Mimi Jamila subhanallah. Kalau kita ingat ayat ini, kita harus itu jangan takut. Kita nggak boleh prasangka buruk karena ada musibah-musibah yang Allah turunkan. Karena apa? Berhusnuzon kepada Allah itu adalah penting. Ana indazoni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita mikirnya jelek jadinya jelek. Kalau kita mikirnya bagus insya Allah jadi bagus. Tapi nggak usah pakai nekat, tetap pakai ikhtiar. Gitu. Jadi yang tadi dibacakan ayat suci Al-Quran adalah At-Togobun ya, dinyatakan apa? Bahwasanya tidak ada satu musibah yang menimpa kita semua. Itu semua adalah karena biiznillah, karena izin Allah. Kalau enggak Allah izinin juga kagak bakalan datang. Tapi karena Allah izinin ini tamu datang, makanya dia datang. Karena Allah ngizinin, begitu Bang Ali. Jadi jangan bilang ini kenapa sih, jadinya prasangka buruk. Kenapa harus seperti ini? Negeriku, ya kan, rumahku, sebagainya, jangan. Kenapa? Semua biiznillah, dengan izin Allah. Nah gimana menyikapinya? Jangan juga terlalu orang yang nekat. Biarinin aja, nggak apa-apa kok. Gue nggak bakalan kena, nggak boleh begitu. Itu terlalu nekat pemirsa. Tapi juga jangan terlalu takut. Aduh takut. Kita punya Allah. Tapi kita adalah wasaton di tengah-tengah. Takut iya, ya kan? Tapi tetap ada ikhtiar. Karena apa? Wa mayyumin billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan situasi sekarang ini, beriman semua karena iman kepada Allah, ya di kolbah, dikasih petunjuk tuh hatinya. Sama Allah, ya enggak Cin? Ya, alhamdulillah sehat kan? Karena ngaji mulu. Nah, makanya mudah-mudahan kita dengan kita ngaji ini insya Allah jadi tambah sehat. Amin ya Allah. Pemirsa amin. Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ngomongin soal yahdi kolbah, semua karena izin Allah. Kalau kita ketemu musibah seperti ini, pasti kalau kita beriman Allah kasih hidayah. Amin insya Allah. Oh kamu harus begini gitu loh pemirsa. Karena apa? Karena dengan petunjuk Allah itulah jadi kita jadi selamat. Kalau kita suuzon, baru batuk dikit misalnya, aduh kita langsung curiga, aduh Bang Ali batuk nih, wah jauhi. Gak begitu juga ya kan. Dan juga ketika diri kita pun jadi psikosomatis, yaelah itu ben pinter ya. Bahasa baru kayaknya. Ya, jadi psikosomatis itu apa? Pikiran kita bilang sakit. Akhirnya tubuh jadi sakit. Akhirnya sakit deh. Itu disebut dengan suuzon sama diri sendiri. Suuzon sama diri sendiri kita sakit. Apalagi suuzon sama Allah. Makanya husnuzonlah kepada Allah. Apa sih arti husnuzon? Prasangka yang baik. Oh Allah ngasih kita musibah ini dengan izinnya. Barang siapa kita beriman kepada Allah pasti Allah kasih petunjuk. Kan begitu ya. Karena Allah sangat-sangat mengetahui segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in itu alim. Jadi Allah itu sangat maha tahu. Kita mah kagak tahu, cuman suka sok tahu. Mana nih orang-orang sok tahu mana? Gak usah pada sok tahu ya. Kita harus ada ilmunya. Ngomong apa-apa juga jangan langsung share. Bikin orang takut. Iya benar. Atau bikin orang jadinya terlalu berani. Karena apa? Dalam surat Al-Isra Allah telah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan ngomong, jangan nge-share, jangan ini itu kalau tanpa ada ilmunya. Berani emang nakut-nakutin orang. Hayo lo. Bisa kayak begitu. Pemirsa, jangan mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya. Karena apa? Karena yang namanya mata kita, telinga kita, hati kita, tulisan kita nanti diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Bang Ali? Bang Ali, Iya. ente mau nge-share yang bikin orang jadi panik? Aduh, enggak deh, makasih. Kalau Sebar kebaikan dapat kebaikan, sebar keburukan dapat keburukan. itu dia. Iya. Makanya kalau kita ngomongin musibah-musibah emang sih kita jadi
maaf ya, mak-mak jadi sumur dapur kasur. Apa tuh? Oh iya Ke benar. sumur, ke dapur, ke kasur, itu lagi ya Allah, sampai cabi gitu. Tim Jamila cabi gak ya? Jadi cabi pemirsa. Tapi tenanglah, ini semua ada hikmahnya. Yang pertama dengan musibah mungkin kita sakit, jadinya apa? La ba'sa tohurun insya Allah. Gak apa-apa. Itu menjadi penebus dosa bagi kita. Kan kita banyak dosa. Kalau gak diginin kita gak diam-diam di rumah. Hikmahnya apa? Jadi pada berdoa. Tadinya pada gak berdoa. Udah pokoknya kita kuat. Ada dengan gini dia pada berdoa. Tadinya pada malas ibadah, jadi ibadah. Tadinya gak tegur-teguran mungkin sama saudara. Akhirnya sering kumpul jadi tegur-teguran. Banyak hikmahnya. Gak pernah masak nih ibu nih ya. Ya kan ya. Yang namanya masak kan tinggal pesen kan zaman sekarang. Akhirnya sekarang masak. Banyak hikmahnya. Tadinya sama suami juga gak pernah tegur-teguran. Sekarang sering di rumah. Jadi banyak kita silaturahmi. Jadi jangan pikirin buruknya. Husnuzon lah sama Allah. Mau denger cerita gak? Mau banget. Kakak Mimi mau denger cerita gak? Kalau mau aku cerita nih. Pemirsa juga gak? Iya. Kalau mau aku cerita, kalau enggak ya udah aku mau diam. Jangan, ya Allah ngambek deh. Iya Ustazah. Ke ibu-ibu ya. Iya. Pemirsa, jadi ada satu kisah nih ya. Siapa di sini yang udah punya anak? Oh belum? Ya udah aku doain ya punya anak, tapi nikah dulu. Ya Allah. Insya Allah ya. Pemirsa, ada seorang ibu nih. Dia ini punya anak laki-laki yang ketika dia ngomong sama anaknya, kan kalau ngomong jadi doa. Di si ibu ngomong gini, nak nanti kalau kamu juara 1 atau ranking 1 nanti mama kasih es krim. Wah girang dong anaknya, kalau digituin seneng gak? Seneng dong. Ternyata dia ranking 1. Alhamdulillah. Tahu gak ibu yang ngomong gini, orang makan ranking 1 mah, alhamdulillah. Dia enggak, ya ranking 1 gitu. Ya Kira-kira BS. kalau Bang Ali anak ranking 1 gimana ngomongnya? Iya atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Insya Allah, gitu, iya, ya Allah, gitu kan ya. Iya. Dia enggak, ya loh kok iya sih mah? Dalam hati dia nih, lah berarti aku harus dapatin janji. Aku kan mau ngasih es krim sama anak aku. Iya benar. Sementara ini ibu hanya seorang kuli nyuci. Nah hari gini kan, yang namanya hari gini mana ada yang orang istilah bahasa keluar rumah kan kagak boleh. Dalam artian apa? Dalam artian berkerumun. Dia sedih. Mak pokoknya es krim jadi ya mak ya, karena aku ranking 1. Dalam hati ibunya gini, coba deh ranking 2. Jadi kan aku gak ngasih es krim, gak dapat janji, gak usah pakai janji. Ini ternyata aku harus janji ngasih dia es krim. Sementara pesanan kue aja belum ada. Karena aku kalau jualan kue hanya bisa ngambil untung 1 kue 20.000. Ini kagak ada yang mesen kue sama sekali. Gak ada yang mesen kue, dia sedih banget. Kerjaan juga lagi kagak ada. Aduh gimana ya Allah, ini anak kepengen es krim gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita masuklah namanya bahasanya apa tuh pesan di apa namanya WA ya di HP-nya. Dia habis ngisi pulsa. Kan kalau gak ada pulsa bagaimana ya kuota. Iya, bener. Gitulah kira-kira ada tuh ya. Ada yang mesen apa namanya bolu pisang tanpa gula. Mana ada orang bikin bolu kagak pakai gula ya kan. Ya udahlah dia gitu bikin. Alhamdulillah ada pesanannya 2. Berarti kalau 2 berapa untungnya? 40.000. 40. Tadi 1 kue berapa ya? 20.000. Emang ngomong sama tukang kue asik Emang ya. cepet banget sih emang kalau urusan duit. Urusan dia cepet ya. Udah terbayang dong di kepalanya, ini berarti dapat nih yang namanya 40.000. Bisa beli belanja sayur, bisa beli es krim buat Es krim, anakku. iya. 2 lagi bolunya kan. Antrinya siang ya jam 12 soalnya kita mau pulang kampung. Gak boleh pulang kampung. Maksudnya kampung sebelah, pokoknya begitu dah ya intinya dia mau pergi deh gitu. Oh gitu ya udah. Akhirnya dia bikin tuh bolu ya, pemirsa ya ini kita mau ngambil husnuzon. Pergilah dia nganterin ya bu ya ke tempat saya jam 12 siang, iya. Nyampe di rumah tuh ibu yang mesen tuh bolu, diketok kagak ada. Ya Allah itu bolu namanya mungkin udah keringetan kali ya, kan siang bolong. Pemirsa bolunya keringetan. Akhirnya ya Allah astagfirullahaladzim ini padahal punya janji sama anak gitu kan ya. Akhirnya pada saat seperti itu datang tuh WA masuk. Apa katanya? Maaf ya ibu ya ternyata suami saya buru-buru. Ternyata bukan jam 12 siang perginya harus jam 10. Tadi kita jadi buru-buru. Maklum kita mau nganterin anak kita nih mau periksa gini. Oh rupanya dia pergi gitu kan ya. Jam 10 katanya tadi jam 12 berarti dia kesiangan. Dia pulang ya Allah gimana ini. Udah yang ngeluarin modal. Ya kan kagak ada yang beli. Sedih amat anak minta es krim timbang 5.000 loh. Sedih tuh ya Allah kenapa sih begini amat Suzon. Allah kok kayak gini banget sih ya Allah gitulah ya.
namanya juga ibu-ibu ya kan. Akhirnya saat dia pulang nyampe rumah ada tetangganya. Assalamualaikum ibu, ya Allah dari mana dicariin dari tadi. Emang kenapa bu? Ini tadi anak saya, namanya kita nenek katanya. Anak saya beliin es krim banyak banget buat cucu gitu kan ya. Akhirnya nih anak saya itu kan, anak saya ini dibeliin sama neneknya itu es krim banyak banget. Padahal anak saya tuh lagi pilek. Nih buat kamu aja deh, jangan tersinggung ya bu ya. Dalam hati, Masya Allah, es krim ada berapa tebak? Ada 5 es krim. Nih buat anak ibu deh sama adik-adiknya ya. Terus yang dibawa apaan tuh bu? Kata gitu. Ini tadi ada yang pesan bolu pisang tapi kagak jadi. Gini, wah yaudah di sini dah aku beli deh kata gitu. Tapi ini gak pakai gula bu, mana enak bolu gak pakai gula. Gak apa-apa buat neneknya. Kan neneknya sakit gula, jadi gak boleh gula. Udah sini saya beli, berapa? Terserah ibu deh. Dia udah ini, udah patah arang, udah sedih. Terserah ibu deh, bayar berapa? Dikasihlah 200.000. Masya Allah, dalam hati dia apa? Ya Allah, tadi gue udah seuzon sama Allah. Padahal tadi merasa apa? Ini kagak dapat, ini kagak dapat. Ternyata Allah kirimkan orang, es krim dapat gratis ibaratnya. Ternyata boleh dibayar 2 kali lipat. Jadi kalau kita kena musibah apapun, jangan pernah seuzon kepada Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Di balik apapun pasti ada yang namanya jawabannya. Begitu Kak maksudnya. Aneh nih dengar cerita ini sedih. Ya Allah kita es krim berkali-kali. Sampai cabi tuh Bang Ali. Makan apa di rumah? Udah begitu, makan tidur, makan tidur. Makan tidur deh pemirsa ya. Ya ternyata ketika tuh ibu tadi habis beli bolu pisangnya dia bawa pulang ke rumah. Anaknya ngomong gini anaknya. Mah kok bolunya kagak manis? Udah pakein aja tuh yang namanya apa itu namanya mentega sama gula udah enak tuh. Dalam hati ya Allah maafkan aku seorang tetangga yang gak tahu ternyata di sebelah ada anak yatim yang buat es krim aja dia susah. Maafkan aku, tas aku branded, semuanya branded tapi tetangga ternyata gak punya. Jadi hikmahnya kita dengan musibah ini adalah kita bisa saling berbagi. Kemarin mungkin pada pelit, Bang Ali ayo dong kita berbagi, enggak dia kan pada males enak aja. Sekarang udah gak ada kalimat dia males dia ini gak ada. Yang ada adalah yuk kita berbagi. Ke kanan, ke depan, ke kiri, ke belakang. Ke atas enggak ya? Kita ke atas doa. Gitu pemirsa. Jadi yuk. Ana inda zoni abdibi. Yang namanya aku kata Allah tergantung prasangka hambaku. Kalau kamu pikirannya jelek aku kasih kamu jelek. Pikiran kamu adalah sehat insya Allah berkah doa ikhtiar tawakal. Insya Allah aku kasih yang terbaik kata Allah. Kita gak bisa ngatur diri kita Bang Ali. Maaf nih Bang Ali bisa gak ngatur anak-anak? Ya merintah tapi ngatur susah juga ya kadang-kadang. Terbatas kan? Iya. Buat istri? Apalagi itu mah susah banget. Tahu sendiri ya perempuan ya 20.000 kata. Coba kalau suami saya anaknya 2 perempuan. Saya perempuan udah 60.000 kata tuh di rumah tuh. Wah bagaimana coba? Mimi gimana Mimi? Ini kayaknya kalau Mimi mah pendiam ya. Ya Allah. Bagaimana musibah ini? Sedih apa senang apa gimana? Sedih pasti. Ya pasti sedih ya. Terus ngapain aja? Ngaji doang apa bagaimana? Masak nggak di rumah? Ya ngaji, masak, ngurus anak. Walaupun belum nikah masak tetap ya kan. Karena apa? Karena kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu pemirsa sayangnya yang cantik-cantik, manja dan ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah kita dapat ilmu baru lagi ya, prasangka baik sama Allah ya. Kalau kita prasangka baik sama Allah, yang buruk akan jadi baik insya Allah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Ali tadi, nanti kita akan ada tanya jawab yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat Instagram kita bersama rekan saya Said Bajuri. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ya baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini sudah ada Said Bajuri bersama kita ya. Assalamualaikum Abah Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane mau nanya nih sebelumnya nih, katanya ente kesusahan nyari masker ya sekarang nih. Kata siapa?
Katanya susah masker, tadinya harga 250.000 sekarang jadi 350.000. Itu kan tadi ente yang cerita di belakang. Oh itu aneh. Iya, ente jangan Tapi- paling kesalahan ke orang, nggak baik. Tapi ada yang murah saat ini gampang dicarinya. Apa itu? Ente pakai masker muka biar agak putihan. Itu sekalian aja operasi. Puas. Baik silakan Said. Syukran Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita @cahayahati iNews yang akan dijawab langsung oleh guru-guru kita insyaallah. Ada Habib Nabil Al-Musawwa, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, dan Ustazah Lulung Mumtaza dengan tema hikmah di balik musibah. Insyaallah kita langsung pertanyaan pertama kepada Ustazah Lulung Mumtaza. Boleh, Sudah boleh. siap? Insya Allah. Hitungan ketiga Ini mulai. keulangan. Ya. Ini selesai kumpulin nih. Iya. Sebentar Ustazah ya. Insya Allah. Pertanyaannya A, B, C, D, apa esai ini kita? Ente siapa ya? Tuh Allah galak kan ya, galak. Serius dong, enggak dong? Iya benar. Akhir-akhir ini saya semakin takut dengan wabah yang lagi ada di Indonesia. Saya sudah berdoa dan sholat juga, tapi rasa takut itu masih ada. Apa lagi yang harus dilakukan? Tafadhal Ustazah. Oh, ada yang nanya. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, juga hamba Allah yang sedang bertanya di sosial media kita. Terima kasih banget ya. Kalau kita ngomongin was-was, emang ente doang yang was-was? Kita juga was-was, namanya juga manusia. Kalau kata surat Al-Kahfi ayat 110, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, kata Nabi Muhammad, Allah berkata kepada Nabi Muhammad berfirman, aku adalah manusia biasa seperti kalian juga. Artinya punya rasa takut, sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi yuha ilayya, bedanya Nabi dengan kita, Nabi adalah seorang yang sangat luar biasa. Wahyu diberikan kepadanya. Artinya basar itu kulit. Kalau yang namanya dicubit sakit, digelitikin geli, itu arti basar. Jadi kalau takut boleh, tapi jangan berlebihan, apalagi sampai was-was. Kayak gak punya Allah aja. Kan dalam surat An-Nas dibilang kalau kata tafsir Ibnu Katsir ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu was-was bukan dari kitanya. Pasti dari perasaan-perasaan yang datang dari si syaitonir rajim. Kenapa? Setan udah ngomong di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Kalau manusia itu berzikir, maka setan akan honasa, akan pergi. Kalau dia nggak berzikir, dia datang lagi. Jadi sholatnya udah, sodakonya udah, insya Allah jadi pelindung kita. Tapi kalau ada was-was, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir dapat menenangkan hati. Begitu, terima kasih hamba Allah. Iya, buat Astri, @astri_0909. Itulah tadi jawaban dari Ustazah dan Ali. Mudah-mudahan Jangan tersinggung tadi bermanfaat, diusir-usir yang jauh gitu ya. Jangan tersinggung Li ya, maaf ya. Iya. Biasa Belum itu. lah, biasa, udah biasa itu. Oh biasa diusir Ali? Oh kesian. Ikutan dong makanya. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua untuk Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Ya, baik. Sudah siap? Guru? Insya Allah. Insya Allah. Dapat hadiah apa nanti kalau bisa jawab? Kita umroh, minggu Insya depan. Allah. insya Allah. Amin ya Amin, Rob. amin, 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 kabul. Iya, Kabul. siapa tahu setelah ini langsung dibuka. Ini Prasangka bulan baik. Saban loh ngomongnya cakep-cakep. Husnuzon. Khususan ya, betul. Ali, udah. Saat saya mengikuti himbauan pemerintah untuk sholat di rumah, sementara orang-orang di kompleks saya tetap sholat di masjid. Saya harus bagaimana? Baik, hamba Allah yang dirahmati Allah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait sholat dan sholat berjamaah, ketentuannya sudah jelas dalam banyak kitab yang bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana menyikapi himbauan pemerintah saat kita diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah, sholat di rumah dan tidak banyak berinteraksi, berkumpul bersama-sama dengan jamaah lain, bahkan sholat jamaah di masjid. Menurut madhab Imam Syafi'i, sholat jamaah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Apa artinya sunnah mu'akkadah? Ini boleh dilakukan, boleh tidak dikerjakan. Bedanya kalau dilakukan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang banyak. Kalau ditinggalkan tidak dosa.
Nah, ini madhabnya Imam Syafi'i. Indonesia dan Asia Tenggara mayoritas mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Jadi jangan merasa bersalah, jangan merasa seperti ada yang kurang. Ya, meskipun ada madhab lain yang sholat berjamaah hukumnya wajib, tentu dengan ketentuan-ketentuan. Apa ketentuannya? Kalau tidak sakit, kalau tidak mengganggu orang lain, kalau masjidnya aman dan seterusnya. Artinya kalau hari ini pemerintah menghimbau jangan sholat dulu di masjid secara berjamaah karena ada potensi menularkan virus corona atau ditulari virus corona. Ini adalah asas-asas doruri yang tidak hanya mengharuskan tetapi harus kita taati himbauan ini. Agar kita selamat dan orang lain selamat. Rasulullah mengingatkan, la dororo wa la duroro. Janganlah engkau menjadi orang yang membahayakan atau dibahayai oleh orang lain. Nah, virus ini sudah diteliti oleh ahlinya, oleh ahli ilmi, ya, bisa menyebar dengan cepat. Salah satunya di kerumunan. Maka kebijakannya adalah kita tidak boleh berada di kerumunan. Jadi bukan sholat jamaahnya yang dilarang, tapi di kerumunannya. Kalau sholat jamaahnya silakan sholat jamaah di rumah bersama istri, bersama anak. Itu yang tetap harus kita jalankan. Insya Allah berkah. Termasuk sholat Jumat, asas dan landasannya juga sama. Asasnya adalah kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah usul fikihnya, kan kaidah fikihnya. Matur nuwun. Iya, terima kasih Ustadz. Itu pertanyaan dari @hilmansyah_rd. Ali, sholat di masjid atau di rumah? Saya di rumah sekarang, Id. Oh, kenapa? Iya, kan ngikutin para alim ulama. Kalau misalnya di masjid ada yang sholat jemaah? Ya, Ani tetap di rumah dulu sekarang, Iya, Id. sama nih. Ya Allah. Ya, dari kawan-kawan ada mau bertanya? Ajeng. Ajeng, ya Allah, Ajeng sehat. Alhamdulillah. Aduh, jangan senyum terlalu gitu dah. Id, nyuci baju, Id. Silakan Ajeng. Mau nanya sama Habib Nabil. Ada yang bilang kalau wabah corona itu bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Apa benar, Bib? Dan apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ananda Ajeng dan juga seluruh pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat apa yang ada di alam semesta ini, ya baik itu di langit maupun juga apa yang ada di bumi, itu seluruhnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tsunami itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Angin ribut itu juga makhluk Allah. Semua yang ada di muka bumi itu adalah makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih, ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu yang enggak ngerti bagaimana mereka bertasbih. Kalau kita mengerti, kita akan dengar bumi ini bertasbih. Ya, kita keluar angin itu bertasbih, awan bertasbih, matahari semuanya bertasbih, ya. Kecuali manusia dan jin yang tidak, ya. Nah, mungkin gak orang mengetahui itu bahwa seluruh alam ini adalah menyembah kepada Allah, tasbih kepada Allah. Mungkin salah satunya adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayr. Wahai gunung-gunung, burung-burung, tasbihlah kamu bersama Nabi Daud. Nah, jadi jangankan virus corona, segala sesuatu itu adalah bala tentara Allah. Kapan Allah kasih gempa bumi, itu Allah takdirkan. Ya, kapan Allah kasih juga angin ribut, Allah takdirkan. Seluruhnya termasuk COVID-19 ini. Nah, maka sikap kita terhadap COVID ini adalah kita mengakui ini adalah makhluknya Allah. Dan dia datang dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang beriman supaya lebih dekat sama masjid, supaya kangen sama masjid. Kamu selama ini jauh dari masjid, kamu jarang datang ke masjid, sekarang kamu rindu masuk masjid. Orang-orang yang suka umroh sekarang terhalang dari umroh. Nah, mudah-mudahan ini semua mengingatkan kita segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Insyaallah semua kejadian ada hikmahnya, Habib. Baiklah, itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru kita.
Maka dari itu tetap di Cahaya Hati Indonesia. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya News yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi situasi yang begitu memberikan kita kekhawatiran dan ketakutan, mari kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, lebih-lebih di bulan Rajab ini. Karena dalam satu riwayat dikatakan siapa yang merendahkan diri kepada Allah di bulan Rajab, hanya mengagungkan Allah, mencintai Rasulullah, memperbanyak zikir dan istighfar, Allah akan mengangkat musibah dan balak di tahun ini dan menyelamatkan dari segala macam bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita beristighfar, kita lanjutkan baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga dengan istighfar ini Allah mengampuni salah dan dosa kita dan Allah angkat musibah, bencana dan fitnah serta balak kepada bangsa kita tercinta, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dan kepada seluruh penduduk umat manusia di atas muka bumi ini. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah dengan harapan barokahnya sholawat tibbil qulub, sholawat syifa, bisa menjaga diri kita tetap dalam iman dan Islam serta husnul khatimah, serta mendapat perlindungan Allah barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والجذام والطاعون والكورونا. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والجذام والطاعون والكورونا وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا يا الله، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المجرمين.
المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah rangkaian kita pada kesempatan kali ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan, tinggal kita amalkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid dan Ustazah Lulu Mumtaza. Terima kasih juga untuk qori'ah kita Mimi Jamilah. Saatnya saya Ali Zainal untuk undur diri. Dan Said Bajuri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di Cahayati Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.